Baik, kita mendengar dari orang kampus, Dr. Tri Kunawangsi Purnamaningrum. Silakan, Ibu Tri. Kalau kita berbicara mengenai milenial, siapa saja sih milenial? Yang pertama tadi adalah generasi milenial itu sangat akrab atau sangat dekat dengan melek teknologi. Sebetulnya dengan adanya COVID, praktis alhamdulillah hampir kegiatan Tridharma, yaitu mulai dari kegiatan KBM, kemudian kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat tidak terhalang. Karena kita semua bisa memanfaatkan dengan daring, di mana mahasiswa dapat mengikuti atau dengan cepat beradaptasi dengan platform-platform yang tersedia. Berdasarkan data dari Susunas BPS, maka generasi milenial adalah generasi yang paling berpendidikan. Dari hasil penelitian ternyata baru 21,2% yang sudah berinvestasi. Sedangkan 75%, 3/4-nya itu adalah belum berinvestasi, dan 3,8 adalah tidak tahu berinvestasi. Kalau kita berbicara tadi beberapa hal terkait dengan keunggulan dari milenial, di sini adalah ada kelemahan dari milenial. Tadi Pak Martua juga sudah menjelaskan bahwa milenial itu sangat konsumtif. Ya, betul, sangat konsumtif. Padahal kalau kita lihat secara teori, konsumsi dengan investasi itu mempunyai hubungan yang negatif. Artinya, dengan anggaran yang sama, apabila seseorang memutuskan untuk lebih banyak berkonsumsi, otomatis investasinya itu menjadi sedikit. Tadi disebutkan angkanya 2%. Ini 2% itu kan kecil sekali. Oleh sebab itu, sebetulnya kami di kampus, di fakultas, terutama di Fakultas Ekonomi, kita banyak sekali menawarkan mata kuliah yang isinya adalah terutama untuk kami di Sarjana Terapan Keuangan, kemudian di program S1, S2, S3 Manajemen, itu menawarkan mata kuliah yang berhubungan bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita menghitung returnnya, bagaimana kita bisa menghitung risikonya. Karena kalau kita berbicara investasi, pasti tidak hanya return yang kita pikirkan, kita juga harus tahu hitung-hitungan risikonya. Nah, ini adalah beberapa riset, beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti terkait dengan literasi keuangan. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang rendah akan membuat keputusan salah dalam keuangan mereka. Kemudian yang kedua adalah Sabri et al. Menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki IP yang tinggi memiliki permasalahan keuangan yang lebih sedikit dibandingkan mahasiswa yang memiliki IP yang rendah. Ini luar biasa sekali. Saya kira memang dengan memahami dengan baik, otomatis kalau kita berbicara di kampus, paling tidak misalnya mata kuliah portofolio, manajemen keuangan, manajemen portofolio, manajemen investasi, dan lain sebagainya. Dia bisa menghitung dengan baik, dia bisa mengukur bagaimana risikonya, otomatis akan bisa mengelola keuangannya dengan baik. Nah, adik-adik mahasiswa yang saat ini adalah masuk bagian dari milenial, suatu saat akan menjadi orang tua. Jadi saya kira penting sekali untuk memahami keuangan dengan baik. Karena nanti adik-adik juga harus bisa mengedukasi anak-anak. Karena tidak ada kata terlambat. Saya selalu mengatakan bahwa sesuatu yang baik, better late than never. Kita bisa memulai from now. Sejak sekarang kita mulai untuk memikirkan berinvestasi. Dalam jangka panjang kita semua tentu saja menginginkan bagaimana kehidupan kita itu baik. Kita tidak menyangka akan terjadi COVID yang harus membuat kita itu bekerja itu dari rumah. Banyak yang tidak mempermasalahkan, seperti di dunia perguruan tinggi kita tetap bisa mengadakan kegiatan-kegiatan Tridharma. Tapi kita masih melihat bahwa banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dengan adanya COVID, akhirnya produktivitas menurun dan lain sebagainya. Seandainya kita mempunyai dana investasi yang cukup, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, paling tidak kita menjalani kondisi ini itu dengan tenang, tidak kemudian stres dan lain sebagainya. Dari 75% yang belum berinvestasi, ini ada beberapa reason yang disampaikan. Yang pertama adalah tidak mempunyai modal atau mungkin uangnya kurang. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya ini memang adik-adik mahasiswa, aturlah uang yang ada. Karena berapapun cukup kalau untuk hidup. Dikatakan seperti itu, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kita tidak bisa mengikuti gaya hidup orang lain. Kita harus mempunyai prinsip apa yang kita putuskan adalah tanggung jawab kita. Sehingga mulai sekarang harus bisa mengelola uang dengan sebaik-baiknya.
Yang kemudian yang kedua adalah tidak mengerti cara berinvestasi. Sebetulnya di era untuk generasi milenial tadi yang akrab sekali dengan yang namanya gadget dan lain sebagainya, kita sudah tahu bahwa produk-produk investasi itu bisa kita dapatkan dari smartphone. Semuanya penawaran produk-produk investasi ada di situ. Jadi bisa belajar dari situ. Kemudian belum berminat. Nah, inilah yang mungkin harus kita edukasi terus. Kami dari kampus tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali mata kuliah yang kami tawarkan supaya bisa menstimulus mahasiswa untuk mau berinvestasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, seperti Pak Tirta Segara. Saya juga menutup presentasi ini dengan pantun, bunga mawar, bunga melati, dipetik gadis cantik jelita. Ayo, generasi milenial, segera berinvestasi untuk masa depan.